Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Ibu-Ibu. Hari ini saya ingin sosialisasi tentang materi saya infografis pencegahan praktik konflik kepentingan pada pengadaan barang jasa seperti yang kita lakukan sebagai pelaku pengadaan di sini. Jadi hal pertama, mungkin saya ingin brainstorming dulu ya, konflik kepentingan itu apa sih sebenarnya? Jadi konflik kepentingan itu mungkin situasi di mana seorang penyelenggara negara itu termasuk kita, ASN ataupun pejabat negara yang lain kayak yudikatif, legislatif, dan kawan-kawannya yang mendapat kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan yang berlaku dan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang tersebut, sehingga nanti mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Seperti itu inti dari konflik kepentingan. Nah, konflik kepentingan di sini bisa kita gambarkan sebagai akar dari korupsi. Jadi setiap hal yang ada di konflik kepentingan itu bisa memicu tindakan korupsi pada akhirnya nanti. Berbalik ke sebelah, konflik kepentingan sendiri itu ada kayak bentuk konfliknya seperti apa. Di antaranya ada kayak seperti gratifikasi, penyalahgunaan kewenangan, rangkap jabatan, karena kepentingan pribadi juga, ataupun karena kelemahan sistem. Nah, selain itu juga ada hubungan afiliasi daripada hal tersebut yang memungkinkan terjadinya konflik kepentingan, yaitu seperti pertemanan, karena adanya tekanan dari kelompok politik, ataupun hubungan pribadi, keluarga, dan serta hubungan yang lainnya. Nah, untuk menanggulangi hal seperti itu, diperlukan adanya penyusunan dan penerapan dari kerangka kebijakan. Namun, kerangka kebijakan tersebut bisa berjalan dengan baik jika ada komitmen dari pimpinan institusi. Selanjutnya juga mungkin harus ada pengembangan SDM pegawai sehingga bisa menerapkan kerangka kebijakan tersebut dengan baik, atau juga dengan mengembangkan sistem pelaporan yang kredibel ya Bu. Seperti kan sekarang sudah ada whistleblowing system itu kan. Kita bisa lapor di situ jika menemukan atau dugaan tindakan korupsi dari hal seperti itu. Dan yang terakhir pastinya memastikan penegakan kebijakan konflik kepentingan ini dengan baik dan sempurna. Dan yang terakhir, sanksi terhadap para pihak yang melakukan konflik kepentingan ini sendiri. Untuk pelaku pengadaan dari penyedia, sanksi yang akan dikenakan adalah jika dia melanggar konflik kepentingan atau melakukan praktik konflik kepentingan ini. Yang pertama yaitu sanksi daftar hitam selama 2 tahun diberlakukan kepadanya. Dan yang kedua itu gugur dalam pemilihan saat dia mengikuti pemilihan. Yang ketiga pencairan jaminan penawaran. Dan yang terakhir adalah ancaman hukuman pidana pada mereka. Dan buat kita pelaku pengadaan sebagai ASN di sini, sanksi yang diberikan adalah sanksi hukuman disiplin, bisa ringan, sedang atau berat tergantung dengan kasus yang ada. Dan terakhir juga ancaman hukuman pidana. Ya. Mungkin demikian Ibu sosialisasi. Ada pertanyaan mungkin yang ingin diutarakan atau mungkin sudah jelas dengan materi saya ini? Kalau dari saya sudah jelas. Dan saya sudah sangat jelas. Sudah sangat jelas. Karena contoh kasusnya itu banyak sekali di sini kan yang hangat-hangatnya terjadi, seperti juga kasus kemarin seperti rektor UI yang diduga dia merangkap jabatan sebagai wakil komisaris BRI seperti itu kan, itu juga karena konflik kepentingan juga. Dan contoh-contoh yang lain ini banyak sekali di sini, termasuk dalam hal pengadaan. Baik, terima kasih waktunya Ibu. Nanti saya minta itu untuk ngisi review ya Bu tentang infografis saya ini. Apakah sudah cukup membantu atau mungkin ada perlu saran yang perlu diperbaikin ya? Iya, Ya, terima kasih Bu waktunya. Iya, sama-sama.